hormati Ibu Bapak dari Dinas Sosial dan Dinas belum disebut dari dari Kapanewon Sewon ya. Ibu Bapak semuanya anggota dari paguyuban namanya Manunggal ya, di fase Manunggal yang kami hormati. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, sehingga bisa bertemu di sini. Dan ini adalah kali pertamanya kami hadir diundang di komunitas difabel, Pak, seingat kami itu ya. Belum pernah, mungkin kalau sudah pernah ada di bidang yang lain tapi terkait perkoperasian. Sehingga saya setelah 10 tahun lebih bergabung di Perindakop, DKUKMPP, DKUKMPP lagi itu ya, sepertinya baru sekarang. Jadi terima kasih sekali atas kesempatannya untuk memberikan kami kesempatan menjelaskan, berbagi, mensosialisasikan terkait koperasi yang memang menjadi salah satu ketugasan kami. Kalau bicara koperasi nyuwun sewu, ibu-ibu ada yang sudah jadi anggota koperasi nomor dereng di tempat-tempat yang lain. Di mana Bu? Di koperasi apa? Koperasi Cuma Pinjam, yeah. Ada yang sudah jadi anggota koperasi yang lainnya? Koperasi lupa namanya ya. Okay. Koperasi lupa namanya. Ada yang sudah memanfaatkan yang dipegang itu oknum yang mengatasnamakan koperasi, lecet-lecet keliling. Lecet. Banyak. Karena lecet-lecet dan lecet itu kadang-kadang mengatasnamakan koperasi. Padahal sebenarnya bukan koperasi. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Agus, Pak Agus terus ya Pak Agus. Iya, lepas Bu. Koperasi itu adalah sebuah wadah usaha yang kemudian punya legalitas namanya badan hukum. Badan hukum di Indonesia banyak jenisnya. Ada yang namanya perseroan terbatas. Ada tadi disebut yayasan. Kalau yayasan itu nirlaba, tidak untuk mencari keuntungan, jadi untuk sosial. Kalau koperasi tentu saja ini sebuah wadah badan usaha yang dipakai untuk mengembangkan usaha. Artinya bahasanya gampangnya bisnis. Jenisnya kata, gitu ya. Dan untuk mendirikan koperasi cukup 9 orang. Sekarang sudah bisa mendirikan koperasi. Kalau dulu harus 25 orang dulu, sekarang cukup 9 orang sudah bisa mendirikan koperasi. Terus koperasi niku nanti kegiatannya apa? Kegiatannya sangat banyak. Tadi Pak Agus menyampaikan ada koperasi difabel itu ya. Saya iseng langsung lihat data secara nasional. Kata koperasi yang menggunakan kata difabel di Indonesia itu ada 6, Pak. Ya. Di Sumatera Utara ada 2, di Klaten yang paling tua Badan Hukum 2014, kemudian yang terdekat itu ada di Nagrek Sleman. Badan hukumnya baru tahun 2022. Artinya apa? Artinya namanya sebuah lembaga yang diberi nama koperasi itu harus punya namanya legalitas badan hukum. Legalitas badan hukum. Cara mengurusnya sama. Sejak 2019 semua perizinan harus melalui satu pintu di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau dulu dikenal punya nomor badan hukum, sekarang nomor AHU, Administrasi Hukum Umum. Jadi punya tercatat di Kemenkumham. Yayasan, LKS, PT, perseorangan, kemudian kelompok masyarakat yang lainnya, termasuk koperasi, nanti harus dicatatkan, tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Bedanya tadi itu ya, kalau nanti yayasan untuk sosial, kalau koperasi memang untuk usaha bisnis. Kemudian usahanya apa saja yang bisa dipakai dengan koperasi. Jadi koperasi itu adalah status badan hukum.
Kalau usahanya boleh bermacam-macam usaha, tergantung nanti jenisnya apa. Kalau koperasi simpan pinjam itu usahanya hanya menghimpun dana anggota, ayo dana nabung, kemudian dipinjamkan kepada anggota yang lain yang membutuhkan. Hanya anggota. Tetapi ada 4 jenis koperasi yang lain. Itu ada koperasi konsumen, produsen, jasa, pemasaran, itu yang boleh memiliki bermacam-macam usaha. Tergantung nanti apa yang dibutuhkan anggotanya. Jadi fokus dari koperasi itu adalah kebutuhan anggota. Anggota dulu. Kalau anggota sudah selesai baru kemudian memikirkan yang lainnya. Yang paling banyak ditanyakan masyarakat itu adalah modal. Modalnya dari mana? Sesuai dengan peraturan perundangan, modal koperasi dari anggota. Jadi kalau mendirikan koperasi diibaratkan para anggota, ibu bapak semuanya ini akan mendirikan sebuah perusahaan. Jadi anggawe usaha bareng-bareng. Kemudian modalnya dari mana? Ya dari anggota tadi itu semuanya. Oh iya, kita mau mendirikan sebuah usaha. Misalnya ternyata semuanya di sini punya produk-produk, bisa membuat ini itu, yang kemudian bingung memasarkan. Jadi koperasi mau bikin koperasi jenisnya pemasaran misalnya. Koperasi pemasaran, kemudian usaha utamanya adalah memasarkan produk anggota. Kemudian ada yang lainnya boleh memiliki usaha toko, bahkan boleh memiliki usaha simpan pinjam. Tapi jenisnya adalah pemasaran. Kemudian kalau modalnya berapa, dihitung dulu kebutuhan, karena kita bicara sudah bisnis yang berbadan hukum. Jadi dihitung dulu kebutuhannya berapa. Oh ternyata butuhnya misalnya 10 juta, anggotanya ada 100, berarti rata-rata satu orang nanti harus setor modal berapa? Iya berapa? 10 juta dibagi 100.000. 100. Nah, ya, bicara ono ya, tadi yang tahu nanti ya, bicara ono itu terus pinter, 10 matanya. Ya jadi misalnya ternyata satu orang 100.000. Nanti ada namanya simpanan pokok, dibayarkan sekali mawon, pas dados anggota. Jadi daftar, ini jenisnya simpanan pokok. Kemudian nanti disepakati masa modalnya hanya sekali, ditambahkan modalnya tambah. Wajib setiap anggota, namanya simpanan wajib. Dibayarkan kapan? Ya gampangannya pertemuannya lapanan atau bulanan, itu nanti dibayarkan setiap pertemuan, setiap bulan misalnya. Jumlahnya tidak harus sama satu dengan yang lain, boleh beda-beda. Tetapi kebanyakan masyarakat itu jumlah simpanan wajibnya sama, biar mudah untuk menghitung. Tetapi pada dasarnya boleh, itu yang kewajiban. Tetapi jika nanti modalnya ternyata masih kurang, ada boleh simpanan namanya sukarela. Kapanpun boleh menabung, kapanpun boleh diambil. Misalnya simpanan hari raya, pendaar bodoh, simpanan korban misalnya, nanti ambilnya itu setiap mau korban ataupun simpanan yang lainnya. Nanti setelah itu dihitung, oh ternyata butuhnya sekian. Sebenarnya ibu bapak, yang pertama kali dalam mendirikan koperasi itu PR-nya adalah butuhnya apa, kebutuhan anggota itu apa, usaha yang mau dibuat itu apa. Seringkali permasalahannya berhenti di situ, bingung arep gawe usaha apa, ya. Jadi kalau sudah nggak ada usahanya sudah jelas, barulah kemudian berjalan kepada kebutuhan modal dan sebagainya. Jelas dulu usaha yang mau diberikan apa. Ada masalah apa sih di anggota yang harus dipecahkan bersama itu ya. Misalnya ternyata anggota itu butuh modal itu ya, simpan pinjam. Anggota